Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini adalah bahaya stroke. Sebelum kita lanjut lagi ke Dokter Wenti ya, tadi sudah Dokter Lisda, ini Julia mau nanya, ini kan kita masih aroma-aroma abis Idul Adha ya, aroma dagingnya masih kerasa gitu. Nah ada yang bilang ini dok, kalau punya riwayat hipertensi atau ada hipertensi gitu ya, hati-hatilah untuk makan daging kambing secara berlebihan. Tapi kalau daging sapi boleh. Nah ini gimana dok? Oke, jadi kalau kita lihat dari segi kolesterol ya, kadar kolesterolnya justru daging kambing itu lebih rendah kolesterolnya. Iya, dibandingkan daging sapi ya. Cuman yang masalahnya itu adalah pengolahannya. Yang sering buat si kolesterol itu naik adalah bagaimana cara mengolahnya. Kita tahu kalau kambing itu olahannya banyak sekali. Ditongseng, di sate, digulai ya. Itu semua pakai santan, pakai minyak, kemudian pakai garam yang kalau nggak pakai garam rasanya nggak gurih ya. Nah, pakai garam, pakai minyak-minyakan dan lain-lainnya. Dan lemak. Nah, itulah yang membuat kolesterolnya jadi lebih meningkat, lebih tinggi. Kalau dari kadar dagingnya, daging kambing dan daging sapi lebih rendah daging kambing. Daging sapi itu tergantung jenis bagiannya biasanya. Apakah khas dalam, kemudian apakah bagian kaki atau bagian mana. Nah, yang jadi masalah adalah pengolahannya. Makanya kalau bisa pengolahan daging itu boleh direbus aja. Mungkin yang nggak usah pakai minyak-minyak ya, atau nggak usah pakai tambah-tambahan garam yang banyak ya, penyedap rasa. Jadi itu. Dan kalau ada riwayat hipertensi, makanannya harus benar-benar dijaga. Artinya bolehlah cicip-cicip ya, tapi tidak boleh berlebihan atau tidak bisa seperti orang normal makanannya. Itu sih. Dan satu lagi, harus olahraga. Harus olahraga. Ini semakin banyak olahraga ya, semakin banyak daging yang masuk harusnya. Oke lah dokter, terima kasih. Mungkin kita langsung lanjut. Boleh, lanjut ya. Silakan. Oke, ini tanda dan gejala. Jadi kalau diagnosa sebenarnya pasien stroke pasti tidak akan ke puskesmas ya. Karena ini ranahnya memang harus gawat darurat. Karena apa? Karena penanganannya harus tepat dan cepat. Semakin tepat dan cepat dia, maka prognosanya atau hasil outcome-nya nanti akan semakin baik. Karena tadi kerusakan, mencegah terjadinya kerusakan yang luas ya. Jadi kalau pasien datang ke IGD, pasti dokternya akan tanya nanti. Kalau pasiennya udah nggak bisa menjawab, kita tanya sama keluarganya. Bagaimana awal mulanya kejadiannya. Sejak kapan misalnya pelonya atau kelumpuhannya sejak kapan. Kemudian kemarin-kemarin ada rasa sakit nggak kepalanya. Atau ada riwayat penyakit sebelumnya. Seperti tadi mungkin riwayat hipertensi ya, atau riwayat diabetes. Kemudian kita tanya juga pola sebelum-sebelumnya, apa yang dirasakan. Tapi dari gejalanya sebenarnya sudah khas ya dok ya, sudah sangat khas yang namanya segera ke RS tadi. Nah itu adalah gejala-gejala yang khas sekali yang bisa menandakan itu stroke loh. Ya, cuman kalau untuk lebih rincinya tentu kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Untuk akurasinya kita lakukan CT scan atau MRI ya. Dan itu ada di rumah sakit. Nanti baru bisa ditentukan, oke ini ternyata stroke-nya perdarahan atau stroke-nya yang sumbatan atau non hemorrhagic. Karena apa? Nanti akan menentukan prognosanya atau perbaikannya nanti dan tata laksananya ya. Oke, jadi tata laksananya terapi yang diberikan tergantung dari jenis stroke-nya tadi ya. Jadi beda-beda nih, sumbatan sama perdarahan terapinya akan berbeda, penanganannya juga akan berbeda. Karena kita tahu yang perdarahan biasanya akan lebih besar dampaknya ya. Kemudian sasarannya aliran pembuluh darah otak ya. Masalah kecepatan waktu penanganan merupakan aspek terpenting dalam manajemen stroke. Artinya golden period tadi yang dibilang Dr. Lisda, kalau bisa di bawah 24 jam harus segera ditangani. Tadi kalau sudah terjadi kematian pada jaringan otak, dia tidak akan bisa sembuh kembali. Nah, jadi yang mati ya tertinggal, akhirnya digantikan nanti dengan yang sehat. Tapi fungsinya tentu tidak akan sama
ya. Dia akan jadi jaringan otak yang sehat akan mengambil alih fungsi. Tapi tentu saja itu ada prosesnya, namanya rehabilitasi nanti kan, ada rehab medik dan itu fungsinya tidak akan sama lagi, ya. Nah, itu makanya penting sekali untuk menjaga si jaringan otak. Beda ya kalau misalnya kulit, katakanlah kulit kita jerawat. Nanti kan terkelupas dia. Nanti akan ada jaringan baru yang menggantikan. Iya. Luka kan ada korengnya atau bopengnya. Nanti akan ada yang menggantikan. Kalau otak, jaringan otak, sel saraf itu nggak akan bisa tergantikan lagi, ya. Berbeda fungsinya nanti, ya. Kemudian masalah ketepatan waktu sangat mempengaruhi besarnya kerusakan yang akan terjadi. Tadi ya, jadi makanya waktu golden period itu sangat penting. Karena kalau semakin luas terjadi tempat atau aliran darah yang tidak masuk ke bagian otak tadi, maka semakin parah penyakitnya atau dampak yang akan dihasilkan nanti akan semakin besar. Karena tadi stroke ini ujungnya tadi ya disabilitas ya dok ya. Jadi makanya penanganannya memang sangat komprehensif nantinya ya. Bukan hanya untuk dokter saraf atau bedah saraf, tapi nanti juga akan ke dokter rehab medik, mungkin ke psikolog atau psikiater juga bisa. Karena tadi dia akan mengganggu kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Jadi itu tadi ya dok, di bawah 24 Ya, jam benar harus sekali. segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Karena kalau misalnya dibiarkan aja, udah tahu pernah stroke misalnya, terus dia ini dibiarin aja gitu, nggak bisa nanti paling sembuh lagi, itu nggak bisa ya, bahkan dia bisa mati. Apa gimana dok? Jaringannya pasti akan bisa mati dan kalau meluas, kalau jaringan otak sudah tidak bisa ada suplai oksigennya, tentu akan jadi kematian batang otak. Kematian ya, makanya ada juga info yang kita dengar ya di media sosial tentang ada salah seorang yang kemudian meninggal diakibatkan karena dia stroke tadi, terus Iya. perdarahan di otaknya begitu luas Masih gitu ya. biasanya luas karena perdarahan itu kan kita hitungannya menit ya dok ya, sangat cepat. Makanya penanganannya harus benar-benar tepat dan cepat. Jangan sampai dia meluas. Kalau udah meluas sudah kena semua, akhirnya kematian jaringan otak. Misalnya nih kematian, koma, paling nggak dulu koma, baru nanti kematian. Oh iya. Itu yang berbahaya ya. Makanya jangan ditunda-tunda kalau udah terasa kayak bangun tidur, aduh kenapa tangan sebelah nggak bisa digerakkan, atau kenapa matanya turun atau pelo gitu kan, itu harus segera ke rumah sakit terdekat. Mau Bell's palsy maupun stroke nggak apa-apa, diperiksakan aja dulu. Nanti kita lihat kan, oke ini masuknya ke Bell's palsy atau ini masuknya ke stroke. Ingat tadi ya, segera ke rumah sakit ya, segera ke RS. Itu juga harus dilakukan berarti ya. Dok, izin dok sebelum kita lanjut ke sana, kan ada waktu-waktu ketika tidur ya, apa namanya itu kalau tidur rasanya otak tapi belum mau tidur, tapi badan kita udah tidur tuh apa namanya dok, yang kayak tiba-tiba diem gitu, nggak bisa ngomong pas lagi tidur, tahap pertama masuk tidur. Sleep paralysis. Nah itu. Sleep Kadang-kadang, paralysis ya. Gangguan seperti itu perlu dicek juga atau seperti apa? Kalau ke bagian stroke enggak sih. Enggak ya. Itu bagiannya Itu normal ya. enggak normal juga sih. Normal. Itu ada ranahnya ke psikiatri nanti. Harus dicek kenapa bisa terjadi si paralisis misalnya kayak tidur berjalan. Nah, itu juga masalah sebenarnya. Itu bukan kejadian yang normal, harus ditelusuri masalahnya di mana. Oke. Dan itu harus ada tahapan-tahapannya. Tapi beda ya, Beda, bukan stroke, tapi beda harus case-nya. ditanganin juga. Bell's palsy aja beda case-nya, beda jauh sebenarnya. Tapi kadang masyarakat tidak paham kan, jadi nggak apa-apa lah kita samaratakan, bolehlah ke rumah sakit kita cek. Nanti kalau paling nggak disuruh pulang ke rumah. Baik. Oke, waktu untuk penanganan stroke juga penting untuk menentukan jenis terapi yang tepat untuk pasien. Pokoknya intinya golden periodnya harus benar-benar terkejar. Karena stroke ini penyakit yang berbahaya dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari seumur hidup. Ya. Oke, ini ya. Senyum, gerakan, bicara, segera, sama aja sih. Yang dibilang segera ke RS nih balik lagi ya. Pokoknya harus dihafalkan nih masyarakat TVRI, pemirsa dokter Kito harus dihafalkan segera ke RS. Kalau ada keluhan tersebut jangan sungkan, mau jam 1, jam 2, jam 7 pagi datang ke rumah sakit ya. Panggil keluarganya datang ke rumah sakit. Oke, tata laksananya ya. Jadi diduga serangan stroke langsung bawa ke UGD. Nah, ini kurang dari 2 jam malah ya. Di rumah sakit segera mendapatkan obat stroke. Jadi kalau kita lihat nih gambarnya, diagramnya, serangan stroke telepon ambulan, atau telepon keluarga ya untuk mengakomodasi kan. Ambulan datang, ambulan berangkat, tiba di rumah sakit dilakukan pengobatan. Kurang dari 2 jam. 2 jam ya. Benar. Karena tadi hitungannya per menit, itu cepat banget apalagi yang perdarahan ya.
Kan nggak mungkin kita nunggu sampai koma ya, baru dibawa ke rumah sakit ya. Jadi harus segera dicegah. Oke, kurang dari 2 jam, maksimal 2,5 jam. Kurang dari 4, kalau ini udah kurang dari 4,5 jam udah jelek ya. Jadi jangan abaikan, segera ke rumah sakit. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kecacatan permanen. Karena balik-balik lagi ya, disabilitas itu. Kita takutkan adalah resiko kematian. Karena pusat dari tubuh manusia adalah di otak. Wah, Ya, iya, kalau baik. otak tidak dapat suplai darah, tidak ada oksigen yang masuk, maka si sistemnya tidak akan bisa bekerja. Baik. Jadi itulah yang ditakutkan. Koma, dia akhirnya jadinya ke kematian, resiko kematian. Baik, ini tadi juga yang disampaikan Dokter Lisda ya, bahwa dia tiba-tiba seperti penyakit sekali. jantung ya serangannya. Baik dok, nanti sebelum kita lanjutkan kita akan jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.